Selama ini kan kalau kita bicara tentang Lampung, apakah tentang tapis, apakah tentang lada, tentang bahasa, ya kita hanya bicara lisan aja. Tabipun, Saya Novi Balga. Saya sedang bersama dengan seorang budayawan Lampung yang udah lama banget kita nggak ketemu ya Bang Iwan. Iya betul, berisor. 20 tahun ada mungkin. Iya. Beliau adalah Bang Iwan Nurdaya Jafar. Saya dipertemukan dengan beliau nih sebuah kehormatan sekali. Pas di saat beliau meluncurkan sebuah buku dengan judul Lampung Tempo Dulu. Kita berjumpa dalam program Selusur Budaya dengan tagline-nya Mencatat Lampung. Episode kali ini saya akan berbincang tentang buku yang dibuat oleh Bang Iwan Nurdaya Jafar tentang Lampung Tempo Dulu. Sekilas buka buku ini isinya padat sekali. Pengen tahu nih Bang Iwan, apa yang membuat Bang Iwan punya keinginan niatan untuk membuat buku ini, Bang? Ya, terima kasih. Pada intinya saya berniat untuk mengisi kekosongan dalam hal historiografi Lampung, khususnya sejarah budaya. Selama ini kan kalau kita bicara tentang Lampung, apakah tentang tapis, apakah tentang lada, tentang bahasa, ya kita hanya bicara lisan aja, ya enggak? Mana penelitian objektifnya gitu ya, mana sejarah tertulisnya, sehingga betul-betul bisa menjadi rujukan bersama bagi warga Lampung khususnya, atau mereka yang berminat terhadap sejarah di Lampung atau sejarah budaya Lampung. Saya kira itu. Atau mungkin Bang Iwan ada rasa nggak puas sampai di usia saat ini sebagai orang asli Lampung, Bang Iwan tuh udah nggak menemukan orang yang membuat buku yang mengupas tuntas tentang Lampung. Kira-kira itu juga nggak? Ya saya kira sejauh ini kan dulu waktu Profesor Helman Adikusuma masih itu, praktis beliau ya banyak perhatian terhadap khususnya hukum adat, tapi juga ada sampingannya. Kami pernah bekerja sama waktu itu, saya menyunting Warahana di Jambat yang diterjemahkan beliau, istilahnya sampingan lah, temuan sampingan di samping hukum adat. Nah selebihnya kan sangat sedikit gitu ya, sangat sedikit teks-teks mengenai Lampung. Nah saya sebagai orang sudah makan minum di Lampung ini merasa terpanggil gitu. Proses dan kebudayaan dengan sejarah, ya saya coba menghadirkan buku ini gitu. Berapa lama Bang nih prosesnya? Ya nggak tahunan nggak? Tapi ya tahunan lah. Tahunan. Oke. Kita akan mulai dari daftar isi. Yang pertama sekali ini adalah tentang, ini menarik sekali nih Bang Iwan, melacak arti nama Lampung. Apa yang Bang Iwan lakukan ketika membuat ini? Sebelum itu saya ingin jelaskan secara keseluruhan. Buku ini sebetulnya kalau kita bicara katanya notebook, nirbuku ya. Karena itu harusnya dari asal, tapi ini kan kumpulan karangan, Kapita Selecta, terdiri dari 28 tulisan. Ada 15 kontributor, baik orang kita maupun orang asing. Tulisan saya 5 di situ, ada 5. Selebihnya terjemahan saya tentang berbagai masalah. Terhadap nama Lampung tadi, dalam perkembangannya malah yang terpakai nama Lampung itu oleh Belanda ya. Kalau salah tahun 1817, setelah resmi nama Lampung tadi terpakai sebagai nama keresidenan atau residensi Lampung ya. Seperti itu. Yang munculnya nama Lampung gitu. Terus sekarang terpakai. Dan akhirnya Abang menemukan jawabannya untuk arti nama Lampung itu? Iya, kalau saya mau artikan ya dataran rendah. Dataran rendah. Dan bukan di ketinggian. Dulu juga kalau orang Lampung ditanya asalnya dari mana, dia sebut Jak Lampung, ya kan? Jak Lampung. Dari atas. Atas itu mana? Ini kan merujuk ke kenal di sana kan? Ya ke ketinggian. Daerah ketinggian, dari daerah Gunung Pesagi ya. Yang titik tolak cikal bakal orang Lampung dari sana di ketinggian. Oh gitu. Jadi sebagai lawannya adalah orang pesisir atau dataran rendah. Bang Iwan izin Bang, ini tadi Abang bilang dari 21 ini yang memang tulisan Abang sendiri ada 5 ya Bang ya? Iya. Pertama tadi melacak arti nama Lampung, benar itu? Iya. Abang, yang lain lagi apa Bang?
kalau dia Ya, saya munculkan tentang angka. Dua macam angka Oh Lampung. ya, itu ada kemudian Sobasa. 2 macam angka Lampung, itu menarik sekali Bang. Itu gimana maksudnya tuh? Ya, selama ini kan yang kita ketahui bahwa Lampung punya bahasa dan aksara. Oke. Ya. Ternyata Lampung Kaganga itu aksaranya ya? Kaganga itu Ya. sebetulnya juga Kaganga ini kepemilikan bersama. Ya. Ya. Orang Bengkulu juga pakai Kaganga, kemudian orang Sumatera Selatan juga memakai Kaganga. Oh, sama namanya? Iya, bukan. Orang Sumatera Selatan menyebutnya surat ulu atau surat ugan. Iya. Ya, itu ada. Dan terbukti juga di Masjid Agung Palembang itu ada risalah agama itu dalam masalah Kaganga. Ya, artinya peta budayanya sama. Gitu. Ya. Kita jangan mengacaukan dengan peta administrasi pemerintahan gitu kan. Iya. Nah, terus yang 2 macam angka tadi apa aja tuh macamnya? Ya. Nah, ini menarik. Ada 2 versi di situ. 2 macam ya. Satu versi dari ayahnya Kanda. Beliau ini ayah Kanda ini dulu pegawai di Dirjen Kesenian Kementerian Pendidikan Kebudayaan di Jakarta. Tapi beliau sering ke Lampung pada masa itu. Dan rajin meneliti beliau menemukan di Museum Sang Bumi Ruwajura ini dari Jabasa ini ternyata ketemu angka Lampung itu. Nah, satu lagi versi Pak Raja karyawan atau pegawai di Kanwildikbud Provinsi Lampung ya. Dulu namanya Dikbud ya? Iya. Iya. Dikbud dulu ya. Saya pernah diberi manuskrip buku beliau ya, karena saya rajin berkomunikasi dengan orang tua-tua pada masa itu, gitu loh. Dan ternyata dalam lampirannya juga menyertakan angka Lampung yang bentuknya sama sekali berbeda yang ditemukan oleh Ayah Ganda. Nah, saya kira ini hebat ini Lampung berarti punya 2 macam. Terjebak ini menjadi satu pertentangan enggak? Betul. Ya, kalau duanya memang terbukti punya kita kan malah memperkaya kan? Kekayaan kita justru. Kekayaan kita gitu. Oke. Aksaranya ada, dan angkanya ada. Cuma persoalannya itu wajib diperkenalkan. Betul. Ini kita jangan bangga. diperkenalkan Bang. Baru dengar Bang, saya juga baru dengar. Setelah ini nih, maaf Bang, saya memperdalam sedikit tentang ini. Abang punya keinginan apa setelah Abang tahu bahwa ternyata Lampung punya 2 macam angka ini? Yang penting kan diperkenalkan dulu. Nah, ini saya anggap harapan saya ada respon dari para pengambil kebijakan. Nah, juga diperkenalkan gitu ya kepada siswa gitu ya. Tapi kalau khusus untuk buku Ganda tadi beliau sudah terbitkan dalam buku bahasa Lampung itu. Sudah ya. Pak Raja Arif ini saya nggak tahu manuskrip itu jadi terbit atau tidak. Ya. Tapi sebaiknya diperkenalkan dan terpakai gitu loh. Ya. Bisa mungkin kalau anak sekolah tuh bisa jadi masuk di mulok ya, mulatan lokalnya gitu ya. Mulatan lokalnya. Iya, jadi nggak hanya belajar tentang huruf Kaganga aja gitu kan. Oke. Terus ini Bang, kota kecil Menggala. Itu apa yang menarik sehingga Abang mengangkat ini juga? Ya, itu saya angkat dari tulisannya Dr. Yulia Maria. Beliau seorang dokter yang pernah melakukan penelitian tentang kesehatan masyarakat di sana, tapi juga karena harus melihat sisi ada aspek budayanya gitu ya, tentang Kota Menggala itu. Kota Menggala itu pada masa lalu itu sangat penting sebetulnya ya. Transaksi perdagangan ya, ada di situ. itu Bandar Lada itu, bandar pelabuhan Lada ya di sana, di samping di Semangka ya. Tapi Menggala lebih besar. Kantor pos pertama juga yang ada kan di Menggala dan di Teluk Betung itu. Ya, di Teluk Betung itu. Nah, itu. Tapi dalam perkembangannya kemudian ketika tahun 1910 Belanda membuat rel kereta api yang notabene tidak melintasi Menggala. Ya. Akhirnya Menggala menjadi tertinggal gitu ya. Katakanlah Menggala baru bangkit lagi setelah menjadi ibu kota Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang. Ya, baru terjadi lompatan lah itu. Ya, kira-kira seperti itu. Karena dulu paling akhir ya di Menggala itu. Jadi salah satu sebenarnya Menggala merupakan salah satu kota legenda sebenarnya. Kota legenda kalau bicara ini. Sejarah berdirinya Lampung ya. ya.
Bahkan Belanda juga sempat bikin benteng. Pokoknya rebutan antara Banten, Belanda, Palembang pada masa itu. Tambah lagi Belanda si Menggala kan punya sungai Tulang Bawang itu, jadi Iya, mereka untuk Sungai Tulang Bawang. transportasinya menggunakan Iya. sungai itu ya. Lewat air memang Air, pada ya. masa itu, iya. Oke, ini yang menarik juga ada nih tentang pembuangan di Teluk Tirto Adi Suryo dalam pembuangan di Teluk Betung Lampung. Setelah itu ada oleh-oleh dari tempat pembuangan ini, nyambung nggak ceritanya Bang? Iya, Itu nyambung apa Bang? Itu Tirto Adi Suryo ini seorang perintis pers nasional, ya. Juga sudah diangkat menjadi pahlawan nasional, ya. Dia itu tahun 1906 atau ya sudah punya, kalau nggak salah, Sunda Berita di Cianjur, ya. Jadi persnya dalam bahasa Melayu, modalnya juga modal Melayu, gitu loh, ya, modal Melayu. Tapi yang terkenal betul media dia namanya Medan Priayi. Medan Priayi itu sekitar tahun 1910 gitu ya, 1910. Medan Priayi. Nah, ini betul-betul bahasanya bahasa Melayu. Kemudian namanya modal orang pribumi. Ya. Kalau dulu kan biasanya modalnya modal Belanda kan, ya sehingga nggak bisa disebut. Iya betul. Ya kan? Kalau ini memang modalnya modal pribumi. Modal dia. Oke. Bupati Cianjur misalnya, kira-kira seperti itu. Nah, Tirto ini menarik. Kalau menurut Pramudia Anantatur, Tirto ini dianggap sang pemula dalam hal nasionalisme Indonesia. Ya, selama ini kan mainstreamnya kan kita beranggapan Budi Utomo, ya. Budi Utomo baru 1908. Nah, tadi saya katakan dia 1903, 1906 sudah punya koran pribumi, ya. Lebih dulu. Ya, lebih dulu. Bahasanya juga ini. Kalau Budi Utomo kan bahasanya Jawa dan Belanda. Gitu loh, lebih awal dia, dan kesadaran nasionalnya juga sudah jalan. Dia melakukan perjalanan ke beberapa raja di Nusantara, dia bikin studi fund, dana beasiswa dan rumah kos di Jakarta untuk anak-anak daerah yang Batavia pada waktu itu. Jadi tadi Tirto Adi Suryo ini adalah tokoh pers. Pers. Dia dibuang di Teluk Betung karena dia salah nulis. Iya, ini soal kasus jurnalistik, tapi lebih politis sebetulnya, lebih politis. Jadi zaman dulu pun udah ditumbangin politik sebenarnya zaman dulu juga ya. Dengan seorang Simon gitu ya, dalam penulisan dia, sehingga dianggap katakanlah mencemarkan nama baik dan sebagainya. Akibatnya beliau dieksternir atau dibuang ke Teluk Betung selama 2,5 bulan. 2,5 bulan. 2,5 bulan aja. Tapi dalam durasi 2,5 bulan itu perannya cukup besar. Tergambar dalam serial esainya oleh-oleh dari tempat pembuangan itu selama 5 serial gitu ya. Apa aja tuh isinya dia buat? Ya isinya antara lain dia banyak membantu warga. Dia di Teluk Betung ya. Di Teluk Betung baik membantu warga setempat, ketidakadilan dari Belanda gitu ya. Nah, dia banyak melakukan bantuan itu. Bahkan saya ini bukan pengacara, kata Tirto gitu ya. Saya hanya wartawan. Tapi dimintain bantuan. Diminta bantuan karena nggak ada tempat lain minta bantuan gitu loh. Nah, dia dalam tulisan itu juga mengkritik ya. Misalnya tingkah laku Bek itu semacam lurah ya, kepala desa zaman dulu ya. Bek yang melakukan pemerasan terhadap warga, nah kira-kira itu. Dan dia perhatian, bahkan dia mandinya di Sungai Kuripan ya, atau Kali Blau di Teluk Betung itu. Dengan demikian dia bisa kontak dengan warga. Iya. Karena sering bersosialisasi tadi ya. Oke. Bahasa Lampung. Oke. Kan terbuka aja. Betul. 2,5 bulan tapi oleh-olehnya padat banget itu. Padat betul, iya. Keseharian dia dipenuhi dengan hal-hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat Lampung. Saya masih memang menarik. Nanti pada gilirannya oleh Pramudia Anantatur, Tirto Adi Suryo ini dijadikan tokoh fiksi dalam tetralogi Bumi Manusia. Ya, ada 4 novel Pramudia Anantatur, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca. Itu nama tokoh itu Mingke. Ya, Mingke ini tokoh fiksi dari Tirto ini tadi. Bisa dibaca di tetralogi itulah tentang perjuangan. Jadi kisahnya diangkat dalam sebuah novel ya. Baik. 4 buah novel. 4 buah novel, Bang. Tetralogi. Nah, ini yang menarik juga nih,
kalau kita ulas semua nih ada 21 sepertinya waktunya nggak cukup. Ya. Jadi saya pilih-pilih yang memang dianggap semuanya menarik sebenarnya. Semuanya menarik. Ini yang agak menggelitik saya sedikit tentang kain kapal nih. Kain kapal itu sebenarnya bukan sebuah kata atau kalimat yang asing sih sebenarnya ya. Iya. Lebih kalau orang kain tapis, motifnya apa? Kapal atau Iya. jung. Nah, kenapa Abang tertarik mengangkat ini? Ya, ini sebetulnya itu ringkasan disertasi dari perempuan Turki namanya Matibel Stimson Gittinger. Beliau tahun 72 sudah melakukan penelitian ya di daerah pesisir ya. Iya. Krui, mungkin juga sampai Kalianda, karena di samping kain pelepah yang dengan motif jung atau kapal tadi, ada juga namanya kain tampan yang ukurannya lebih kecil, biasanya untuk gitu ya, itu namanya kain tampan gitu. Nah, beliau melakukan penelitian itu, cukup detail juga, meskipun di padatan ininya dia jelaskan makna dari motif-motif yang muncul ya. Kemudian juga menariknya khususnya pelepah tadi dengan kain dengan motif jung atau perahunya itu di Lampung kan bisa banyak ini pengertian atau tafsirnya. Iya. Bisa perahu kehidupan juga bisa perahu kematian gitu ya. Iya juga ya. Iya. Kan kalau kita lihat gambarnya itu segala rupa dibawa tuh. Betul, di atas kapal itu kan Iya, ya. iya. Itu perahu kehidupan gitu ya. Tapi di situ juga digambarkan khususnya di kalangan masyarakat pesisir atau Saibatin itu formasi dari mempelai perempuan ketika diantar ke rumah mempelai laki-laki. Formasi mereka itu membentuk formasi kapal. Iya, oke. Proses kematian ini disebut perahu arwah. Gitu. Dan belum lagi perahu arwah dia mirip dengan Bali. Bali juga menggunakan konsep jung ini atau kapal ini, tapi simbolis. Kalau di Bali itu kapalnya juga simbolis, dia buat dari janur begitu, kemudian diletakkan di atas batu besar dibayangkan sebagai larung. Dia dilarung kemudian dibakar si kapal atau perahu. Artinya gini Bang, tidak hanya di Lampung dong yang mengusung kapal ini sebenarnya ya? Iya, saya kira berdasarkan penelusuran saya sampai Pasifik sana simbol kapal itu kuat gitu ya. Bahkan saya ingin di luar materi ini Ternate, Tidore, Buton, itu ada yang menyebutnya Barata ya. Barata, satu perahu yang itu loh, ada apanya ya? Cabang itu penyeimbang itu ya. Perahu itu ya. Iya. Yang di kanan kirinya itu. Iya, betul. Nah, perahu seperti ini menarik, Barata seperti ini, artinya dia ada 4 titik harus diperhatikan. Tidak ada pusat, tidak ada pusat. Untuk menyeimbangkan sebuah perahu ini, 4 titiknya harus diperhatikan. Nah, ini saya kira konsep ini penting gitu ya, untuk menandingi konsep sentralisasi kekuasaan selama ini gitu ya. Ya, dalam era Soekarno, era Soeharto semuanya sentralistik ya. Nah, saya kira Pak Jokowi mikir untuk memikirkan 4 titik ini. Titik terluar ini sehingga terciptalah keadilan sosial bangsa ini. Bukan cuma Jakarta toh, bukan cuma Jawa toh ini perhatikan, tapi sampai Papua sana gitu loh. Semua penjuru ya. Itu sebenarnya 4 itu sudah mewakili semua penjuru sebetulnya. Iya, jadi konsep Barata ya kita terapkan aja rangka kapal tadi itu perahu itu di atas peta Indonesia. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Baik. Itu Abang tuliskan juga nggak? Nggak ya? Di teks yang lain. Iya. Terus satu lagi Bang, ini tentang transformasi PIL Pesenggiri. Ini Lampung sekali nih. Iya, saya melihat ya hidup ini kan berjalan ke depan. Saya kira PIL Pesenggiri ini kan filsafat hidup orang Lampung. Yang sepengetahuan saya awal-awalnya konseptornya itu Profesor Hilman gitu ya. Tapi kemudian juga tumbuh juga dari kalangan masyarakat Saibatin atau pesisir, kalau nggak salah dari Pak dosen ini siapa ya? Dosen UIN ini, lupa saya Bang Fauzi Nurdin ya. Dr. Fauzi Nurdin ya. Nggak tahu saya. Beliau melihat dari pakai bahasa dialek api gitu kan. Kalau Pak Hilman kan dari dialek Nyo gitu. Ya intinya sama aja lah gitu ya. Menemui nyimak, PIL Pesenggiri, persaudaraan seperti itu. Nah, saya kira ini harus
tafsir kita terhadap fiil pesengiri ya harus ke depan gitu loh. Iya. Harus kepentingan ke depan. Jadi jangan terus memandang masa silam. Iya, Ya kita ini belajar sejarah untuk ke depan loh. Hidup betul. tidak mundur, tapi kita perlu mengetahui pengalaman pada masa lampau. Itu yang saya kira. Jadi aplikasinya disesuaikan dengan masa Iya, ya, dengan gitu tantangan ya. zamannya gitu loh. Iya, oke. Dan dalam ulasan fiil pesengiri ini apa pesan-pesan yang Abang sampaikan di sini? Tentang kan kalau orang Lampung tuh fiilnya kuat nih soal harga diri gitu Bang. Ya fiil itu sendiri saya mungkin agak berbeda mengartikannya ya. Seolah-olah diartikan prestise, gengsi begitu. Saya kurang sepakat itu. Apa namanya? Kita bedah dulu dari istilah. Fiil pasengiri. Fiil itu kan bahasa Arab ya. Oh, iya? Bahasa Arab artinya perilaku fiil itu. Diserap ke lampung fiil jadi P gitu ya. Okay. Pasengiri itu apa budi pekerti yang luhur. Jadi perilaku yang mencerminkan budi pekerti yang luhur. Itu berat betul itu. Gitu ya. Gimana untuk ukurannya seperti apa gitu loh. Apa bahwa perilaku seseorang itu mencerminkan itu. Saya lebih cenderung misalnya kalau kita lihat tentara, terus tentang tentara, kitab hukum adat orang Lampung itu tempat Oh iya, betul. Itu kan ada ukuran. Misalnya ada pengaturan tentang Cepalu 12. Cepalu apa itu, Bang? Cepalu larangan, ya. 12 larangan, 80 larangan. Wah, 80 larangan itu banyak loh, satu larangan kita capek ya. Banyak sekali. Jadi kalau seorang penyimbang atau orang Lampung betul-betul bisa mengamalkan apa namanya ayat pasal-pasal atau ayat-ayat dalam tentara tadi, ya saya kira budi pekertinya sudah luhur lah. Ya, kurang apa lagi udah kurang apa lagi? 80 ukuran 12 Cepalu 80. Nah itu benar ya. Jadi kembalikan saya ingin mengembalikan pengertian saya artikan itu. Jadi perilaku yang mencerminkan apa budi pekerti yang luhur gitu. Bang, ini kan Abang membuat ini, adakah keinginan Abang atau ditulis di sini karena saya belum sempat baca ya, Bang. Contoh seperti fiil pesengiri, soal yang kuntara, yang larangan-larangan tadi. Itu kan kalau kita berlakukan di era sekarang kan mungkin jadi kaku kan. Jadi mematikan atau mungkin membuat kaku lah yang pasti. Adakah dalam tulisan ini Abang juga memberikan solusi gitu? Ya, saya kira terjadi perkembangan ya, makanya hukum itu harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Malah kalau kita bicara tentang dalam ilmu hukum itu ada law as a tool of social engineering katanya. Hukum itu sebagai sarana untuk rekayasa sosial. Mau kemana nih bangsa ini atau etnik ini gitu kan? Saya lihat terjadi pembaruan juga. Saya ambil contoh misalnya apa di lingkungan apa Bunga Mayang Sungkai itu Bang Ansuri Jausal ya. Beliau melakukan komunitas itu melakukan pembaruan gitu loh. Pembaruan. Jadi bukan cuma antara pada masa Iya, oke. Ambil contoh yang ringan aja dulu kalau ada ganti rugi kena denda bayarnya real. Nah, mesti ke Arab sana kita gitu kan. Kalau masih memperlakukan itu ya. Sekarang kan kita sudah rupiah kan. Nah, di teksnya Bunga Mayang tadi itu sudah rupiah. Nah, paling tidak hal-hal seperti itu gitu. Iya. Jadi tetap ada perubahan. Iya dong. Ya, harus ada kekinian menyesuaikan ya. Iya. Bang Iwan ini sudah membuat berapa banyak buku? Ini depan kita juga adalah buku-buku dari karyanya Bang Iwan ya. Iya. Paling dulu tuh tahun berapa, Bang? Nulis, bikin buku. Buku saya terbit mungkin tahun 89 lah ya. Judulnya apa tuh? Dulu kan saya seniman ya. Seniman. Penyair ya, nulis puisi, nulis begitu ya. Iya. Tapi sejak awal juga 89 apa sudah saya terbit buku. Bahkan saya ada tulisan bersama dengan Mulia Lubis apa hukum dan susastra. Nah, itu kan tema aneh juga. Siapa yang bisa mempertemukan sastra dan hukum? Pertanggungjawaban saya. Yang hobinya nulis puisi. Saya ilmu hukum, saya coba titik berkolaborasi jadi. Iya. Kalau total seluruh buku ada berapa, Bang? Saya nggak ngitung. Nggak ngitung ya? Nggak ngitungin, tapi itu, ya 20-30 ya sudah 30. Masuk lah. Sebelum buku ini terbit, terakhir tahun berapa? Ingat nggak, Bang? Ada 10 tahun lalu? Enggak lah, enggak. 3 tahun? Ya sekitar itu lah. Yang mudah-mudahan nanti Desember buku saya masih terbit lagi.
Ini terjemahan. Oh, yang terjemahan. Sudah ada sebuah penerbit di Jogja, saya sudah cek katanya Desember. Tapi itu berupa terjemahan terhadap 6 atau 7 antologinya Muhammad Iqbal. Penyair Islam dari Pakistan ya, atau dulu India. Pakistan dulu ada. Itu penyair Islam besar, tapi sayangnya puisi-puisi Iqbal belum banyak diterjemahkan. Lebih cenderung ke Khalil Gibran segala macam. Saya kira saya juga sudah mulai dari Khalil Gibran kan, ada 6 antologi Gibran yang saya terjemahkan, tapi ya sudah selamat Khalil Gibran, sekarang saya masuk ke bab Iqbal. Iya. Dan itu juga kan harus diperkenalkan juga kepada masyarakat umum tentang ini gitu. Kembali ke soal ini, Bang Iwan. Tadi sudah disampaikan di awal obrolan kita tentang latar belakang kenapa Abang membuat buku ini. Terus apakah dengan hadirnya buku ini, sudah kita launching, sudah bisa didapatkan oleh masyarakat, itu ada kepuasan tersendiri dari hati Abang, dari hati Bang Iwan? Ya puas, artinya saya ingin berbagi ya, intinya berbagi perhatian saya terhadap sejarah budaya Lampung gitu ya. Ya ini saya coba tawarkan kepada ini sehingga warga, masyarakat atau publik betul-betul bisa mengetahuinya gitu ya. Tapi ada niatan untuk meluruskan sejarah nggak di sini? Ada nggak kira-kira dikit-dikit itu meluruskan sejarah yang sudah diketahui masyarakat tapi Abang luruskan gitu dengan versi Abang sendiri? Ada nggak kira-kira? Ya, salah satunya nama Lampung tadi. Tolang Powang tadi itu. Ya. Saya tafsirkan sebagai orang Lampung gitu. Salah satunya itu. Desainnya Bang? Itu kalau inspirasinya dari saya. Saya kepingin kain kepelpai ini muncul ya, dan saya kira populer ya kain Lampung ini. Betul. Dan disukai bukan cuma sama orang Lampung gitu ya. Orang lain di Jakarta banyak bertebaran gitu ya. Bahkan apalagi koleksi-koleksi di luar gitu ya. Saya kira ya ini penting gitu loh. Saya nggak mau gambar yang lain lagi. Harus kain pelepai gitu. Dan nanti penjelasannya kan ada di tulisan Gitinger di dalam. Kenapa pakai ini? Soal warna, biasanya kan kalau Lampung kan identik dengan warna yang terang gitu. Ini Abang malah enggak nih? Enggak, ini kreasi penerbit. Kemarin dia buat 2 alternatif, yang satu merah, bahkan ditambah gambar beberapa orang yang bajunya terbuka yang waktu kita bagikan di grup. Tapi gitu. Saya jelas ini orang Lampung atau bukan gitu. Kalau enggak deh, saya lebih suka dengan kain kapal ini gitu loh. Saya sudah jatuh cinta habis-habisan dengan kain kapal ini gitu. Jadi itu yang perlu kita promosikan gitu. Berapa halaman tadi Bang? Ini buku 446 halaman plus 28 pengantar, daftar isi dan sebagainya. Jadi sekitar 474 halaman lah. Gitu loh. Kalau mengurutkan daftar isinya itu Abang berdasarkan apa? Ya, saya buka di situ kan dengan arti nama Lampung, ya enggak. Di samping di pengantar awal kan saya jelaskan apa sejarah Lampung sebelum menjadi provinsi. Terjadi provinsi pada 18 Maret tahun 1964. Baru saya mulai dengan melacak arti nama Lampung, dan endingnya saya tutup dengan transformasi Pil Pesenggiri. Saya harapkan kita sebagai warga Lampung ya bisa menjadi rujukan kita gitu untuk itu. Bisa didapatkan di mana dia? Kalau ada yang nonton program kita ini mau mendapatkan buku ini, jadi biar bisa hubungi saya aja lah. Kita jual online. Karena begini, buku ini saya susah kasih harga gitu ya. Gitu kalau dijual di toko buku itu malah lebih mahal. Saya buka aja cara dagang jual buku itu. Dari modal dasar, misalnya ini Rp10.000 gitu ya. Di toko buku itu pasti dijual paling tidak Rp50.000 karena ada 5 pihak yang mendapat. Penulis dapat royalti, penerbit dapat bagian juga, distributor dapat, toko buku dapat, pajak harus dibayar. Lebih baik online aja kan, jadi bisa lebih murah. Jadi bisa langsung datang ke Gedung Dewan Kesenian Lampung atau gimana? Bisa, atau kontak ke saya atau Dewi. Atau Abang ada ini Instagram? Bisa di Facebook, bisa di WA gitu. Oh ya, baik. Bisa di Facebook cari nama Iwan Nurdaya Jafar ya. Ini menarik sekali. Dan terima kasih sudah bersama kami. Ini adalah sebuah ulasan yang sangat menarik. Buat saya menarik, mudah-mudahan sama kita satu persepsi bahwa ulasan ini sangat menarik. Kita mengupas tentang sebuah buku yang dilaunching oleh seorang Iwan Nurdaya Jafar dengan judul Lampung Tempo Dulu. Isinya syarat dengan sejarah Lampung.
ya, syarat yang bahkan banyak hal-hal yang kita nggak tahu ternyata jadi muncul di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Makasih loh Bang Iwan. Sama-sama. Ditunggu buku berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, buat anak cucu kita, supaya mereka tahu bagaimana sejarah asli Lampung dan hal-hal lain yang terkait dengan Lampung. Ya. Terima kasih Bang Iwan, saya selalu. Sama. Terima kasih juga atas kebersamaannya. Saya undur diri. Kita akan berjumpa lagi dalam Mencatat Lampung episode berikutnya, tentu saja dalam program Selusur Budaya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Tabi pun. Ya pun.